Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya ini kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok 5, dan berikut adalah nama-nama kelompoknya. Dan dari saya sendiri, saya adalah Izan Rafa Setiawan, ada M. Alfian Ramadan, ada Apriliati Tri Rahmawati, ada Bagas Amantra Putra, dan Reza Nurholiza. Selanjutnya adalah pembuatan benda uji, kubus, dan silinder. Alur pembahasannya ada pendahuluan, yaitu dasar teori, latar belakang, dan maksud tujuan. Lalu ada perangkat ya, benda uji dan peralatan. Lalu ada prosedurnya, prosedur pelaksanaan dan video pelaksanaan. Selanjutnya ada perhitungan dari dasar rumus atau perhitungan. Selanjutnya ada datanya. Kemudian ada penutupan, yaitu hasil pengamatan dan kesimpulan. Dasar teori yang pertama ada dasar teori. Kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan. Persatuan luas. Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Semakin tinggi kekuatan struktur dikendaki, semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Dari Mulyono tahun 2004. Nilai kuat tekan beton didapat dari pengujian standar dengan benda uji yang lazim digunakan berbentuk silinder. Dimensi benda uji standar adalah tinggi 300 mm dan diameter 150 mm. Dimensi benda uji standar adalah tata cara pengujian yang umumnya dipakai adalah standar ASTM C39-86. Kuat tekan masing-masing benda uji ditentukan dengan tegangan tertinggi atau FC. Aksen yang dicapai benda uji umur 28 hari akibat beban tekan selama percobaan. Dari Dipo Husodo tahun 1990. Selanjutnya adalah latar belakang. Pembuatan benda uji berbentuk kubus dan silinder ini merupakan cara untuk mengetahui karakteristik dari beton keras yang kemudian dapat berguna untuk uji kelayakan kekuatan uji tekan beton tersebut. Nah, maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah percobaan pembuatan benda uji ini bertujuan untuk mendapatkan beton keras dalam bentuk kubus dan silinder yang akan digunakan sebagai benda uji dalam pemeriksaan kekuatan beton. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui cara-cara membuat benda uji kubus ataupun silinder serta beam atau balok dari suatu campuran beton di laboratorium berdasarkan data job mix formula atau campuran percobaan beton dan hubungannya dengan kekuatan tekan beton. Kemudian benda uji dan peralatannya, yaitu ada cetakan dari baja berbentuk kubus dan silinder, kemudian meja penggetar, pisau perata, stopwatch, dan terakhir bak perendam. Nah, prosedur pelaksanaannya yaitu 1. Siapkan beton segar yang telah diaduk. Kemudian pengujiannya dilakukan setelah pengujian SLAM. Selanjutnya basahi cetakan dengan oli atau pelumas, kemudian taruh di tempat yang datar. Nah, ketiga, pencetakan dengan pemadatan manual. 1. Ambil beton segar dengan sendok semen, masukkan ke dalam cetakan. Nah, padatkan dalam 3 lapisan di tiap lapisan. Nah, masing-masing lapisan dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali. Penusukan harus merata dan tidak boleh menembus lapisan di bawahnya. Selanjutnya, pada lapisan paling atas setelah selesai dipadatkan permukaannya diratakan kembali dengan sendok semen atau dengan menambal bagian yang bolong. Ya, selanjutnya ada prosedur pelaksanaannya. Nah, jadi di sini tuh ada pencetakan dengan pemadatan masinal atau dengan mesin pemadat. Lalu yang pertama, ambil beton segar dengan sendok semen, lalu kemudian masukkan ke dalam cetakan sampai penuh. Lalu yang kedua, letakkan cetakan atau mold berisi adukan di atas meja getar atau vibrating table. Lalu kencangkan baut pengikat sehingga cetakannya itu terjepit dengan kuat maksudnya. Lalu yang keempat, hidupkan mesin penggetar dengan cara menjalankan motor penggeraknya. Lalu getarkan sesuai dengan nama waktu getaran yang diinginkan. Lalu penggetaran dianggap cukup jika pada permukaan beton segar sudah nampak suatu lapisan air. Yang kelima, setelah mencapai kepadatan tertentu yang diinginkan, maka matikan motor penggeraknya. Lalu ratakan permukaannya dan tambah pada bagian yang bolong. Kemudian bersihkan dari kotoran yang melekat di sekitar cetakannya.
Lalu selanjutnya ada beri kode yang dapat dibaca dan tanggal pembuatannya. Yang kelima, letakkan benda uji pada ruangan yang lembab dan lakukan pengujian bleeding. Lalu selanjutnya, cetakan dibuka setelah berumur 18-24 jam. Lalu rawatlah benda uji dengan perendaman. Lalu yang ketujuh, lakukan pengujian sesuai umurnya. Itu untuk 3, 7, 14, dan 28 hari. Lalu berikutnya adalah video pelaksanaan yang bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan lanjutan, di mana di pemeriksaan lanjutan ini ada uji bleeding, lalu ada kuat tekan dan modulus beton. Lalu selanjutnya ada perawatan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk perawatannya, yang pertama bersihkan semua peralatan yang telah dipakai dan letakkan kembali pada tempatnya. Lumasi kembali molds atau cetakan yang telah dipakai dan dikeluarkan betonnya dengan menggunakan oli atau pelumas untuk menghindari kerusakan akibat karat atau korosi. 2. Penutupan setelah pekerjaan akhir. Untuk menghindari penguapan air dari beton yang belum mengeras, tutup benda uji segera setelah pekerjaan akhir. Lebih dipilih dengan plat yang tak menyerap dan tidak reaktif atau lembaran plastik yang kuat, awet, dan kedap air. Goni basah dapat digunakan untuk menutup, tetapi harus diperhatikan untuk menjaga goni tetap basah hingga benda uji dibuka dari cetakan. Letakkan lembaran plastik di atas goni akan melindungi goni untuk tetap basah. Lindungi permukaan luar cetakan papan dari kontak dengan goni basah atau sumber air lainnya sedikitnya untuk 24 jam setelah silinder dicetak. Air dapat menyebabkan cetakan mengembang dan merusakkan benda uji pada umur awal. Yang ketiga, pembukaan cetakan dibuka benda uji dari cetakan 24 jam, kurang lebih 8 jam setelah pencetakan. Yang keempat, lingkungan perawatan. Kecuali bila ada persyaratan lain, semua benda uji harus dirawat basah pada temperatur 23 derajat Celcius, kurang lebih 1, derajat Celcius mulai dari waktu pencetakan sampai saat pengujian. Temperatur dalam pasir basah dan di bawah goni basah atau bahan yang serupa akan selalu lebih rendah dari temperatur di atmosfer sekitarnya jika penguapan terjadi. Yang kelima, penyimpanan selama 48 jam pertama perawatan harus pada lingkungan bebas getaran, seperti yang diberlakukan pada perawatan benda uji yang dibuka. Perawatan basah berarti bahwa benda uji yang akan diuji harus memiliki air bebas yang dijaga pada seluruh permukaan pada semua waktu. Kondisi ini dipenuhi dengan merendam dalam air jenuh kapur dan dapat dipenuhi dengan penyimpanan dalam ruang jenuh air serta dengan Asto M201. Benda uji tidak boleh diletakkan pada air mengalir atau air yang menetes. Yang keenam, rawat silinder beton struktur ringan sesuai dengan standar ini atau sesuai dengan SNI 03-3402-1994. Yang ketujuh, benda uji kuat lentur dirawat sesuai dengan cara yang sama, kecuali selama dalam penyimpanan untuk masa minimum 20 jam. Segera sebelum pengujian, benda uji harus direndam dalam cairan jenuh kapur pada 23 derajat Celcius plus minus 1,7 derajat Celcius. Saat terakhir masa perawatan, antara waktu benda uji dipindahkan dari perawatan sampai pengujian diselesaikan, pengeringan benda uji harus dihindarkan. Jumlah pengeringan yang relatif sedikit dari permukaan benda uji lentur akan menyebabkan tegangan tarik pada saat ekstrim, yang akan mengurangi secara berarti kuat lentur yang seharusnya. Selanjutnya yaitu perhitungan dan pelaporan. Ya, selanjutnya ada perhitungan dan pelaporan. Nah, ini ada contoh uji kuat tekan dilakukan pada sebuah kubus beton yang berumur 28 hari dengan sisi 15 cm. Beban yang terbaca pada manometer alat uji tekan sebesar 45 ton dan hitung kuat tekan benda uji tersebut. Nah, penyelesaiannya, kuat tekan hasil pengujian kubus beton CF sama dengan 215 kali 15 45.000 cm kg dikali cm kg AP sama dengan 20 MPa.
Konversi hasil uji kuat tekan menjadi ukuran silinder standar dengan diameter 150 cm dan tinggi 300 mm. Nah, ini perhitungannya. Dan berdasarkan hasil perhitungan di atas, benda uji tersebut memiliki kuat tekan yang setara dengan 15,8 MPa jika dilakukan pengujian dengan silinder beton yang berdiameter 150 cm dan tinggi 300 mm. Nah, nilai kuat tekan beton F-aksen C harus didasarkan pada hasil pengujian saat umur beton mencapai 28 hari. Apabila diperoleh data kuat tekan selain umur 28 hari, maka harus digunakan faktor konversi pada tabel berikut. Nah, ini adalah faktor konversi pada tabel. Nah, umur beton pada 3 hari ya faktornya itu 0,8, pada umur 7 hari 0,7, pada umur 14 hari 0,88, pada umur 21 0,96, pada umur 28 1,00. Nah, uji kuat tekan dilakukan pada sebuah silinder beton yang berumur 14 hari. Ini contoh soalnya ya, contoh lagi. Dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Beban yang terbaca pada manometer alat uji tekan sebesar 40 ton. Hitung kuat tekan benda uji tersebut. Nah, jawabnya di sini ada FC sama dengan P dibagi A sama dengan 4000 dibagi 0,25 dikali 3,14 dikali 150 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 22,64 MPa. Konversi hasil uji kuat tekan menjadi perkiraan kuat tekan silinder standar dengan diameter 150 cm dan tinggi 300 mm pada umur 28 hari. Nah, pada umur 28 hari ini faktornya adalah 0,88. Maka jadi 22,64 dibagi 0,88 sama dengan 25,73 MPa. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, benda uji tersebut memiliki kuat tekan yang setara dengan 25,73 MPa jika dilakukan pengujian dengan silinder beton yang berumur 28 hari, berdiameter 150 cm dan tinggi 300 mm. Kesimpulannya, dari hasil pengujian yang telah dilakukan serta berdasarkan hasil perhitungan di atas, benda uji tersebut memiliki kuat tekan yang setara dengan 25,73 MPa jika dilakukan pengujian dengan silinder beton yang berumur 28 hari, berdiameter 150 cm dan tinggi 300 mm. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.